Berisik siang ini kita akan ulas perdagangan orang berkedok magang di Hongaria. Telah hadir di studio Sekjen Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, kawasan Amerika Eropa, Bung Kansa Fadli, yang didampingi oleh dua orang korban yang juga merupakan pelapor dugaan tindak pidana perdagangan orang di Bareskrim Polri. Nah, saya mau nanya dulu nih ke Bung Kansa. Ini Bung Kansa, eee, gimana sih awalnya Bung Kansa bisa ketemu sama Bung, lalu setelah itu, mengadvokasi mereka untuk membuat laporan polisi ya kalau nggak salah, Oke, di iya. Bareskrim. Silakan Bung. Siap. Jadi gini, sebenarnya kasus ini di Hongari ini lumayan cukup viral sebetulnya dari beberapa bulan yang lalu gitu kan. Cuma jujur, memang kalau di Hongari itu ada memang, PPI negaranya sendiri, cuma, saya rasa masih belum ada tindakan apa-apa mengenai ini gitu ya. Jadi aku terketuk hatinya gitu ya, untuk membantulah para teman-teman ini. Karena mengingat yang kasus yang ada sekarang ini adalah magang gitu, yang mana memang berkaitan dengan mahasiswa gitu. Jadi di sini peran kami, PPI DK Amerop ini gitu ya, untuk mengadvokasi mereka nih teman-teman, Mas, kebetulan gitu ya. Dan juga sampailah kita melaporkan di Senin ini gitu. Iya iya iya. Eee, Bung sudah melaporkan ya perkaranya ke Bareskrim ya? Iya, Eee kami melaporkan di hari Senin tanggal 10 Juni mhm. terhadap, terduga kami yang mengalami korban dari TPPO. Iya iya iya. Ya. Ceritanya gimana? Bisa diceritain nggak, kenapa bisa tertarik? Apakah ada semacam penawaran? Apakah ada semacam kontrak? Terus, bekerjanya bagaimana di sana? Kan penawarannya kan magang ya? Mhm. Tiba-tiba di sana malah mendapatkan pekerjaan full time begitu. Baik. Bisa diceritain awalnya gimana? Oke, saya jelasin kemarin, Mhm. 2000 terjadi ini kita jelasin terjadinya di tahun 2022. Oh 2022? Tahun 2022. Itu lagi pandemi kan ya? Setelah pandemi. Setelah pandemi, oke. Iya, setelah pandemi. Iya. Ternyata, kami dari kampus Politeknik di Batam, ditawarkan dan melihat dari kerjasama dengan Politeknik Negeri Batam. Iya iya iya, oke. Nah, di situ ditawarkan untuk program magang. Program magang tersebut dibuat bisa untuk alumni dan juga mahasiswa aktif. Jadi mahasiswa aktif atau alumni? Bisa ya? Dua-duanya, Dua-duanya, bahkan oke. anak SMA juga bisa. Mmm. Nah, kemudian kami, mendaftarkan di website-nya dan mengisi semua persyaratan dan sebagainya dan kami qualified untuk secara administrasi. Setelah itu kami direkrut dan diwawancarai tentang bidang yang kami kuasai, yaitu kami di bidang elektrik atau instalasi listrik dan sebagainya, itu masih dalam cover keilmuan kami. Ya, oke. Dan kemudian setelah direkrut, kami dipanggil ke Jakarta untuk, briefing untuk mengisi berbagai macam administrasi yang dibutuhkan. Dari Batam daftar Iya. online, setelah dinyatakan qualified diundang ke Jakarta Iya. untuk sign kontrak mungkin ya? Sign kontrak, betul. Kontraknya magang? Kontraknya magang. Magang itu kan kalau nggak salah sekitar 3 jam dalam sehari kan maksimal itu? Iya. Nah, ini kenyataannya kerja di sana bagaimana? Kenyataannya di sana Magang kami atau jadi full? gini, kalau di kontraknya magang. Setelah datang ke sana aktualnya, kami itu dipekerjakan layaknya seperti pekerja non profesional. Non-skill lah. Non-skill. Iya. Full time berarti? Full Full time. time. Apa kerjaannya di sana waktu itu? Contoh ya, contoh kami di sana ada pembangunan pabrik. Hari pertama setelah beberapa hari, kami diantarkan sebuah pabrik, pembangunan pabrik baru dan kami di situ kerjanya sebagai flagman. Oh. Ya ngarahin alat-alat orang-orang yang kerja yang Iya iya iya.
menginstalasi listrik tersebut, ya kami mengarahkan di bawahnya. Alasannya apa? Kami belum punya Pengalaman. pengalaman dan belum punya Jadi kerjaan kasar dong itu ya? banget. Benar. Oh, Bu gimana ceritanya nih? Bu sama pada tahun yang sama 2022. Nah, kami juga berangkat bersama juga dengan Bang dan beberapa teman lainnya Oh, juga. barengan ini ya? Barengan. Waktu itu dalam kloter keberangkatan itu berapa orang? Kami untuk batch kami itu 18 orang untuk berangkat bareng ke Hungari itu. Oh, 18 orang. Benar, Negara tujuan Hongaria. benar. Ternyata di sana pun kerja full time. Di sana full time. Sedangkan yang sesuai dengan kontrak kami Awal di di awal Indonesia itu internship kan. internship kan magang itu. Iya, benar, magang. Ketika kami sampai di sana itu jauh dari kata yang namanya magang seperti itu, Bang. Iya, seperti itu. Bertahan berapa lama di sana? Masuk 2022, terus? Oke, kalau saya teman-teman terbagi menjadi beberapa. Saya selama 4 bulan dan karena dipecat, saya memutuskan pertama saya meminta perlindungan tuh ke instansi terkait. Ke KBRI? Iya, betul. Jawabannya gimana dari KBRI? Ya, akan dimediasi. Dimediasi, Ya, oke. dimediasi. Namun tidak ada tindak lanjut dari hal tersebut. Nah, kami sesuai prosedur gitu, karena kami cuma naungannya di KBRI untuk mengadu kalau warga Indonesia di sana. Setelah dipecat saya memutuskan untuk pulang. Dengan biaya sendiri dan tidak di-cover untuk tiket penerbangan. Nggak di-cover sama sekali? Sama sekali tidak di-cover. Jadi kalau gitu ada 2 kontrak ya, kontrak yang ditandatangan di Indonesia untuk magang, ketika sampai di negara tujuan, itu kontraknya menjadi kontrak kerja full ya? Iya, benar. Iya, benar. Jadi kontrak magang di Indonesia, sedangkan di Hungari itu ada kontrak baru lagi. Dan ada itu kontrak yang baru. Ya, Dan itu yang berlaku ya? Iya. Dan itu yang berlaku dan diberlakukan. Iya. Ini dapat salary berapa di sana waktu itu? Sesuai kontrak. Sesuai yang kami dapatkan seharusnya kami 200.000 itu untuk basic net 200.000 foreign. 200.000 foreign per bulan. Ya, per bulan. Harusnya. Tapi kenyataannya dapat berapa? Tapi kenyataannya kami tidak mendapatkan segitu gitu, Bang. Di bawah Malahan. Dan itu pun setiap teman-teman kami yang lainnya dan peserta yang lainnya itu berbeda-beda nilainya, tidak sama rata gitu. Berapa bulan Mas Ajis di sana? Untuk stay di perusahaan tersebut saya sama seperti teman-teman lainnya 4 bulan. Oh, 4 bulan juga ini? Iya, semuanya di-terminate. Di-terminate 4 bulan semua? Iya. Dan dijanjikan 200.000 foreign? Iya. Kenyataannya di sana dapat kerja full time 12 jam, dan ternyata salary-nya nggak segitu ya? Iya. Berapa salary waktu itu? Yang kalau dari masing-masing itu berbeda semua. Kalau Mas berapa? Kalau saya itu pertama datang itu dikasih 20.000 untuk makan, untuk duit duit muka lah untuk kebutuhan kami. 20.000 foreign. Iya. Terus bulan berikutnya diakumulasikan gitu, sekitar 110 foreign. Oh, nggak nyampe ya? Iya, jauh banget. Bulan ketiga ada 1 bulan itu yang full gitu, 20. Namun kami itu udah overtime itu, udah di atas jam kerja yang ditentukan. Kami udah berharap untuk dapat bonus, malah gaji standar. Pas pertama kami berharapnya gaji standar, dengan ini malah dapat di bawahnya gitu. Di sana lapor ke KBRI ya? Iya, KBRI. Ternyata diharapkan hanya untuk mediasi. Iya, mediasi. Nah, sekarang Mas sama Mas ini sudah melaporkan kasus ini ke Bareskrim. Iya. Sebagai pelapor. Iya. Saksinya Mas kan? Iya. Responnya gimana dari teman-teman Bareskrim ketika melaporkan kasus ini? Yang pertama kami mengumpulkan cukup bukti. Berapa jam diminta keterangan? Dari jam 11 sampai jam 7 malam. Lama juga. Iya. Kami harus mengumpulkan banyak bukti baik bukti administrasi dan juga bukti kontrak kami kumpulkan. Yang di Indonesia sudah diserahin, kontrak yang di Hongaria sudah diserahin. Suasana di sana mungkin ketika foto, paspor yang mendukung kejadian ya. Termasuk bukti chat kami itu. Bukti chat.
karena kami itu sudah mencoba menghubungi pihak juga untuk kasus kami yang kami alami itu, dan kami sudah mencoba mediasi, cuman tidak ada tanggapan, tidak ada respon lebih, gitu. Jadi ini perusahaan tadinya perusahaan ini kan menawarkan magang ya? Iya. Tapi ternyata di sana bukan magang ya? Iya. Nih Bung Kasa gimana nih, kok kasus begini kok ramai juga ya? Belum lama ini kan ada juga kasus serupa nih, Iya, yang melibatkan dosen kalau salah. Betul. Sebetulnya kemarin itu ada juga kasus CPPO seperti ini di Jerman waktu itu. Inilah maksudnya ini concern dari kami ya gitu ya. Maksudnya di Jerman ibaratnya udah kebobolan. Untuk yang ini jangan, kalau bisa jangan kebobolan lagi gitu ya. Kalau bisa ke depannya pun nggak ada lah kasus-kasus kayak gini lagi gitu. Sebetulnya dari kami sih PPI sendiri gitu, waktu itu juga sempat berkoordinasi juga sama lembaga legislatif lah gitu, anggota dewan gitu, untuk bilang di situ bahwa ya paling tidak kami juga ini sebagai pelajar harus ada payung hukumnya gitu ya, untuk supaya meminimalisir hal seperti ini gitu kan. Ini kan Dijanjikan magang, ternyata kerja full time. betul, ini kan rancu jadinya kan. Ternyata bukan magang malah kerja full time gitu kan. Dan salary-nya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Iya. Sesuai kontrak ya. Betul. 200.000 florin ternyata kadang dikasih 100.000, kadang dikasih 50.000 begitu ya. Ini untung masih pulang dengan kondisi selamat nih. Kan ada kejadian juga kan, dijanjikan pekerjaan ternyata di sana kan dimutilasi kan. Hatinya dijual, bola matanya dijual kan, jantungnya dijual, ini masih pulang dengan selamat nih. Masih alhamdulillah berarti ya. Mas gimana ke depan nih, dengan pengaduan Mas ke Barreskrim ini? Harapannya apa? Harapannya yaitu dapat kejelasan hukum dan perlindungan hukum juga terhadap teman-teman, dan bisa mendapatkan gimana teman-teman yang lain nanti untuk menentukan magang di luar itu secara cermat dan melihat walaupun ada kerjasama dengan MOU siapapun, kalau tidak punya izin secara kejelasan dalam undang-undang atau dia tidak masuk dalam perlindungan pekerja migran Indonesia gitu ya, jangan sampai ikut lagi gitu. Kalau memang itu bukan pekerjaan yang profesional. Kalau yang memang jujur saya kemarin berharap untuk kerja di sana, bukan nggak tahu, saya tahu berangkat ke sana kerja dan sebagainya. Namun dengan ekspektasi yang ada dalam kontrak kerja. Kontrak kerja awal ya? Iya, karena demikian kami mencari kerja kan susah. Bagi fresh graduate belum sampai pikirannya Ini untuk ke ada sana. magang. Iya. Tawarannya di luar negeri. Iya. Salary-nya cukup menggiurkan. Iya, menggiurkan. Magang kan menambah ilmu kan? Iya, menambah ilmu. Ternyata ngurusin pekerjaan kasar nih. Nah, ini ada fun fact-nya juga bahwa program magang ini dijanjikan untuk mendapatkan kredit akademik dan juga untuk RPL untuk melanjutkan dari D3 ke D4, bisa untuk program RPL, dan juga D4-nya juga bisa untuk program sertifikasi profesi gitu. Diharapkan begitu. Diharapkan dinaunkan, dan di promosinya juga seperti itu. Ternyata zong di sana. Iya, malah walaupun ada teman-teman yang dengan syarat menyelesaikan dengan selesai kontraknya, ya tetap juga ngambil sertifikasi profesinya juga tetap bayar ya, sama aja kayak mereka cuma melabelkan di brosurnya doang gitu. Jadi karena kami tertarik itu ya ada sertifikasi itu. Seperti Bang itu kan sudah D4. Jadi dia sertifikasi untuk ke program insinyur. Sedangkan saya yang D3, saya itu mau sertifikasi untuk ke D4. Untuk ke D4 karena ada keringanan dari RPL-nya itu gitu. Tapi ternyata ini hanya katanya omong-omong ya. Yang kami bicarakan juga fakta ya, nggak dibikin ya dilebih-lebihkan, dan bisa dibuktikan juga. Bung Kasa, ini perusahaan penyedia jasa magang ini sampai berani begitu, ini ngerasa punya backup atau bagaimana nih Bung Kasa? Nah, kalau itu saya nggak tahu ya, maksudnya mungkin bisa teman-teman selidiki juga gitu ya, siapa mungkin di baliknya, atau
gimana, apa kepentingannya gitu ya. Cuma terlalu banyak flaws di sini, terlalu apa, ya menurutku mereka kurang rapih sih kayak gini gitu ya. Terus juga untuk apa, ngakal-ngakalin seperti ini gitu ya. Jika betul ini nanti terbukti gitu kan, untuk apa ngakal-ngakalin seperti ini gitu kan. Sebetulnya dari pekerja migran biasa pun sangat banyak gitu keuntungannya gitu ya, daripada ya yang ilegal seperti ini gitu Mungkin ya. keuntungannya banyak kali kan, Mungkin. dijanjikan itu. magang, ternyata di sana dia kontraknya, full time begitu, Iya, ya kan? ya tapi kan ya kasihan lah maksudnya. Tapi kasihan lah jadi korban ya. Iya, Iya, Dan kita berharap orang-orang. semoga, pihak Barreskrim, Mhm. Satgas, TPPO. TPPO itu bisa segera mengungkap kasus ini dan teman-teman Amin. bisa mendapatkan keadilan. Mhm. Rizky,